Raut wajahnya Bu Afni kayak ada sedikit masalah gitu. Seperti Iya apa Bu, masalahnya itu Bu Afni? iya ini Bu Yuli, saya punya sedikit permasalahan tentang eh, anak didik saya. Dia itu dalam hal menulis tegak bersambungnya itu loh Bu Yuli, nggak bisa rapi Masian. Bahkan anaknya sendiri tuh nggak bisa membaca tulisannya sendiri. Jangankan saya sebagai gurunya, anak itu sendiri nggak bisa baca tulisannya sendiri. Nah ini yang menjadi pikiran saya Bu Yuli. Jadi inginnya itu berbagi dengan Bu Yuli, sekiranya nanti keluar unek-unek saya gitu loh Bu Yuli, Oh, agar bisa ya. menemukan solusi seperti itu Bu Yuli. Iya, Bu Afni ya. Yang tadi sudah Bu Afni ceritakan permasalahannya ya Bu ya. Kemudian apa tujuan permasalahan yang sudah Bu Afni ceritakan kepada saya yang Ibu Afni alami itu? Nah, tujuan saya yaitu tadi Bu Yuli, saya ingin mencari solusi bagaimana cara agar murid saya ini bisa menulis huruf tegak bersambung itu dengan rapi agar anak itu juga bisa membaca tulisannya yang dalam keadaan tegak bersambung Bu Yuli. Seperti Oke itu Bu Bu. Yuli. Berarti itu tujuannya ya Bu ya. Oke. Kemudian apa yang akan Bu Afni lakukan terhadap anak yang tidak bisa menulis dengan rapi itu Bu? Kira-kira apa yang ingin Bu Afni lakukan gitu? Kira-kira ya Bu Yuli, mungkin namanya masih kita mencari solusi ini karena saya juga agak kebingungan. Mungkin Nggih. dengan cara saya memberikan contoh mungkin ya, memberikan contoh di buku halus anak tersebut bagaimana cara menulis tegak bersambung yang rapi dan memberi apa pengarahan-pengarahan mungkin seperti itu ya Bu Yuli ya. Ya. Ya, kemudian yang tadi sudah Bu Afni ceritakan yang ingin Bu Afni lakukan. Kemudian Bu, apa strategi yang akan Bu Afni gunakan untuk anak tersebut, Bu? Ya mungkin ya Bu Yuli nanti saya akan memberikan jam tambahan untuk membantu membimbing anak tersebut dalam menulis halus. Misalkan waktu istirahat anaknya daripada bermain, mungkin nanti saya panggil, saya beri arahan, saya beri contoh lagi. Mungkin sesering mungkin saya memberikan contoh bagaimana tulisan tegak bersambung kepada anak tersebut Bu Yuli, agar lebih terbiasa menulisnya. Oke. Bagus juga strategi yang tadi Bu Afni katakan tadi itu ya Bu ya, yang ingin Bu Afni lakukan juga ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu sudah melakukan koordinasi dengan orang tua siswa tentang siswa tersebut, Bu? Nah, ini baru saya kepikiran Bu Yuli Iya. dari ngobrol kita hari ini tuh. Terima kasih banyak Bu Yuli, ini belum terfikirkan oleh saya. Mungkin Iya, ya Bu. nanti saya akan melakukan koordinasi juga dengan orang tua anak tersebut agar bisa membantu saya, nggih Bu Yuli nggih. Iya, Bu ya. Oh, baik-baik, Bu. Kemudian, Bu ya, eh, kalau misalnya Ibu sudah berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, kemudian tindakan apa yang ingin Bu Afni yang ingin dilakukan oleh seorang wali murid tersebut, Bu? Nah, Tindakannya seperti apa yang diinginkan oleh Bu Afni gitu. mungkin ya Bu Yuli nanti setelah apa ya saya melakukan pemanggilan dulu mungkin terhadap orang tua tersebut dan saya akan
melakukan koordinasi, saya akan menginformasikan bagaimana perkembangan anaknya yang ada di kelas, terutama dalam hal menulis tegak bersambung tersebut, bahwa anaknya siswa saya ini masih belum rapi dalam menulis huruf tegak bersambung. Jadi nanti yang saya harapkan dari orang tua ini bisa membimbing anaknya dalam belajar di rumah. Jadi bisa memantau, membimbing, dan mengarahkan anak waktu belajar di rumah, terutama dalam hal menulis tegak bersambung, Bu Yuli. Seperti itu, Bu Yuli. Oke, karena koordinasi dengan orang tua itu sangat penting ya Bu ya, yang harus Iya, dilakukan. iya, Ya, benar sekali, Bu Yuli. iya Bu ya. Kemudian selain orang tua, apakah ada lagi siapa saja yang terlibat untuk membantu siswa agar bisa menulis dengan rapi itu Bu? Nah, kemungkinan ini ya Bu Yuli, nanti saya selain berkoordinasi dengan orang tua, nanti saya juga akan meminta bantuan, atau nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sebayanya. Oke. Mau meminta bantuan kepada murid saya yang sudah bisa menulis tegak bersambung dengan rapi untuk mengajari dan Oke. memberikan arahan bagaimana cara menulis tegak bersambung yang benar, yang rapi. Jadi kan kalau sesama dengan usianya, anak ini kan nanti bisa terbuka, Bu Yuli. Mungkin kalau dengan kita mungkin ada rasa malu atau rasa takut atau bagaimana. Jadi nanti saya akan meminta bantuan juga kepada teman sebayanya agar bisa membantu anak tersebut dalam pelajaran, terutamanya dalam menulis huruf bersambung ini, Bu Yuli, agar bisa lebih rapi lagi. Oke, bagus Bu ya. Yang terlibat juga ada teman sebaya berarti Bu ya. Nggih. Kemudian Bu, kapan rencana Bu Afni untuk berkoordinasi dengan orang tua siswa itu Bu? Ya, kalau bisa secepatnya, Bu, agar siswa ini tidak terlalu tertinggal dengan teman-temannya yang lain, Oke, terutama dalam hal menulis tegak bersambung yang rapi. Karena kan oke. kalau terlalu lama nanti namanya anak kan kita ndak tahu bagaimana prosesnya, bisa cepat tapi kan pemahamannya belum tentu cepat. Cepat Jadi juga. nggih, jadi saya ingin melakukan koordinasi secepatnya dengan orang tua agar lebih bisa menangani di rumah, seperti itu, Bu Yuli. Oke, secepatnya berarti ya Bu ya. Secepatnya. Kemudian Bu, jika itu sudah terlaksana Bu, kalau misalnya nantinya di rating Bu ya dari 1 sampai 10, menurut Bu Afni, rencananya Bu Afni itu sampai ke rating berapa Bu? Namanya kemungkinan ya Bu Yuli, Ya, ini setelah saya memberikan ya. contoh, setelah saya membimbing, setelah saya berkoordinasi dengan orang tua dan rekan sebaya anak tersebut, saya kira untuk rating itu sudah memasuki angka 8, Bu Angka Yuli. 8 ya Seperti Bu itu. ya. Ya, Ya. Kemudian Bu ya, kan tadi sudah kita berbincang banyak Bu ya. Apakah nggih. yang Ibu harapkan dari terhadap anak tersebut Bu? Yang Ibu harapkan itu? Ya, yang saya harapkan dengan adanya eh, berbagai cara yang sudah akan saya lakukan ini, saya harapkan anak ini nantinya bisa menulis tegak bersambung itu dengan rapi, dengan jelas, agar anak tersebut bisa membaca tulisannya sendiri, terutama
tulisan tegak bersambungnya Bu Yuli. Karena di kelas 1 kan kita pasti nanti ada pelajaran tegak bersambung terus. Jadi saya Oke. harapkan itu agar tidak tertinggal dengan yang lain. Oke. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Afni tercapai ya Bu ya, terlaksana dengan baik. Iya. Kemudian Bu, apa solusi yang Ibu Afni dapatkan dari percakapan kita yang sebentar ini ya Bu ya, supaya anak itu bisa menulis dengan rapi Bu? Oke, terima kasih Bu Yuli. Walaupun sebentar, tetapi sangat bermakna bagi saya Bu Yuli. Karena Oke. setelah saya ngobrol dengan Bu Yuli, saya bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan saya ambil agar anak ini bisa menulis rapi. Di antaranya tadi yang sudah saya dapatkan dari percakapan kita ini, yaitu yang pertama, sebagai guru kita harus memberikan contoh lebih banyak kepada murid agar bisa lebih terbiasa dalam hal menulis tegak bersambung tersebut agar lebih rapi lagi. Selain itu berkoordinasi dengan teman sebayanya agar bisa membantu anak tersebut dalam membimbing bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung yang benar, yang rapi. Karena kalau dengan teman sebaya anak tersebut kan lebih terbuka, Bu Yuli, daripada dengan kita sebagai gurunya. Yang tak kalah pentingnya yaitu berkoordinasi langsung dengan wali murid. Nah, ini yang saya belum kepikiran ke sana, Bu Yuli. Jadi berkolaborasi dengan wali murid itu sangat penting agar nanti wali murid bisa membantu saya dalam mengawasi, membimbing dalam pengerjaan tugas di rumah, terutama dalam hal menulis tegak bersambung. Itu Bu Yuli. Oke. Gimana perasaannya sekarang Bu Afni? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Yuli dari perbincangan kita hari ini. Saya sudah merasa sama-sama Bu Afni. merasa lega. Terus saya Alhamdulillah. sudah mendapatkan beberapa solusi dari permasalahan saya tadi. Terima kasih banyak Bu Yuli. Sama-sama Bu Afni. Lain kali kita kalau ada waktu kosong bisa nanti saya ngobrol lagi dengan Bu Yuli, nggih Bu Yuli, untuk Monggo, berbagi cerita bisa Bu lagi. Afni ya. Terima kasih banyak atas Iya, waktunya Bu sama-sama Yuli. Bu Afni. Ya, saat Salam. ya Bu Afni ya. Ya, Ya, terima Assalamualaikum Bu Afni. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.